menggunakan nama atau ada yang suka menggunakan Perkenalkan, nama kakak Ugolina Mariabani dari kampus Universitas Timur, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Khusus ilmu pendidikan. Di sini kakak dong ditugaskan membuat video 20 menit untuk menyelesaikan mata kuliah strategi pembelajaran. Di sini kakak akan membawakan materi menulis surat. Ada yang suka menulis surat? Baik, di sini kakak akan memulai dari materi. Yang pertama itu pengertian surat. Surat memiliki sebagai sarana komunikasi, sebagai penyampaian informasi yang memiliki fungsi sebagai pengirim dan penerima surat. Yang kedua, pengiriman surat tentunya memiliki tujuan dalam pembuatan surat yang dikirim kepada penerima. Surat memiliki berbagai jenis dan macam sesuai dengan kebutuhan dan pengirim untuk penerima. Berarti ada pengirim, berarti ada penerima. Pengirim surat, berarti ada orang yang menerima surat itu. Yang kedua, tujuan menulis surat. Tujuan dari menulis surat tentunya adalah sebagai sarana komunikasi atau pemberian informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada penerima surat. Tujuan menulis surat itu untuk menyampaikan kepada orang lain, dari satu orang untuk orang lain, seperti surat undangan satu orang yang buat untuk banyak orang, juga bisa yang tujuannya untuk siapa dia yang terima itu surat. Tujuan menulis tentunya menyampaikan maksud yang diberikan dari pihak pengirim ke penerima atau sebagai bentuk hubungan kerja antara suatu perusahaan. Yang ketiga, fungsi surat. Surat juga ada fungsi. Yang pertama, sarana komunikasi. Surat berperan sebagai alat komunikasi yang efektif antara individu dan organisasi, baik dalam lingkup pribadi maupun bisnis. Surat menyediakan waktu untuk menyampaikan pesan dengan lebih formal dan struktur. Isi surat yang tertulis dengan jelas dan rapi memungkinkan pengirim menyampaikan informasi dengan tepat dan dapat dipahami oleh penerima. Yang kedua, bentuk kerjasama. Dalam dunia bisnis dan kehidupan profesional, surat sering digunakan sebagai sarana untuk membentuk kerjasama. Mulai dari surat penawaran, perjanjian kerjasama, hingga surat sering digunakan sebagai sarana untuk membentuk kerjasama. Bentuk kerjasama dapat melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan, mitra bisnis, atau lembaga pemerintah. Yang ketiga, media penyimpanan. Surat juga dapat berfungsi sebagai media penyimpanan informasi penting. Dokumen yang dicetak dalam bentuk surat seringkali diarsipkan dan dapat dijadikan referensi di masa depan. Berikut jenis surat. Jenis surat itu ada 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan sifat surat. A. Surat pribadi. Surat resmi pribadi dalam bentuk
surat yang dibuat oleh individu atau perseorang tetapi melibatkan hubungan kerja sama dengan sebuah perusahaan. Contohnya adalah surat lamaran pekerjaan, surat pengunduran diri. Jadi kita mau masuk kerja berarti ada surat lamaran kerja. Itu yang termasuk surat resmi pribadi. Surat dinas merupakan bentuk surat yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi atau instansi secara resmi. Memiliki surat dalam informasinya memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu surat dinas pemerintahan dan swasta. Surat siaga. Surat siaga adalah bentuk surat perdagangan atau surat jual beli yang dibuat oleh perusahaan perdagangan, penjual atau usaha melibatkan proses jual beli. Yang kedua berdasarkan izin. Surat biasa, surat yang ditulis di kertas oleh pengirim dan diberikan kepada penerima dan dapat dimasukkan dalam sebuah amplop atau sampul. B. Memo dan nota. Memo dan nota adalah surat berdasarkan wujud yang dibuat di dalam perusahaan yang berfungsi sebagai petunjuk atau perintah antara pejabat. D. Surat tanda bukti. Sebagai suatu surat yang mewujudkan tanda bukti sebuah transaksi, contohnya tanda terima atau garansi. E. Surat terbuka. Surat terbuka merupakan suatu yang dapat pengirimannya di bentuk pribadi atau kelompok dan dimulai di media massa. Yang ketiga, menurut asal. Bagian yang pertama, surat masuk. Surat masuk adalah sebuah surat yang diterima oleh program, kelompok, perusahaan atau instansi dan pihak luar. B. Bentuk keluar. Bentuk keluar dalam sebuah surat yang dikirim oleh program, kelompok, perusahaan atau instansi kepada pihak luar sebagai penerima surat. Yang keempat, menurut kegiatan. A. Surat eksternal. Surat yang berhubungan dan melibatkan pihak lain atau pihak luar dari perusahaan. B. Surat internal. Surat yang hanya melibatkan pihak dalam dan ruang lingkup dalam dari perusahaan itu sendiri. Yang keenam, menurut keamanan isi. A. Surat terbatas. Surat terbatas berisi dokumen yang hanya boleh diketahui oleh penerima tertentu. Surat tersebut harus dipertimbangkan sebelum disebarkan kepada pihak yang bersangkutan. C. Surat rahasia. Surat rahasia dalam wujudnya terdapat kode rahasia atau di mana orang yang tidak tersangkut dilarang membaca dikarenakan akan menimbulkan akibat buruk. D. Surat sangat rahasia. Pada surat ini memiliki kode rahasia yang berkepenting saja yang dapat membuka dan membacanya. Yang ketujuh, menurut proses penyelesaian. A. Surat biasa. Pada surat biasa proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan proses penerimaan dan waktu penyelesaian tidak mendesak.
jenis surat resi. Terdapat beberapa jenis dari surat resi. Berikut adalah sebagai jenisnya. 1. Surat keputusan. Dengan namanya sesuai, surat ini berfungsi untuk berkomunikasi keputusan yang telah diambil oleh pimpinan atau atasan terkait suatu permasalahan. Contohnya termasuk surat keputusan pengangkatan dan yang kedua surat permohonan. Jenis berikutnya adalah surat permohonan yang dapat dibuat oleh individu dan ditujukan kepada instansi atau lembaga tertentu. Contohnya surat permohonan mengikuti permohonan bantuan dan mutasi kerja. 3. Surat kuasa. Salah satu jenis surat resmi lainnya adalah surat kuasa yang digunakan untuk memang saja bahwa seseorang telah memberikan kuasa. Dalam surat ini informasi mengenai pemberian kuasa dan penerima kuasa dijelaskan. Yang keempat, surat pengantar. Jenis surat resmi selanjutnya adalah surat pengantar yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mengurus dokumen kepada instansi penerima. Contohnya surat pengantar termasuk surat pengantar dokumen, keterangan tidak mampu, dan sudah masuk lepas. Yang berikut jenis surat formal. Secara umum surat kabar dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu surat pribadi dan surat formal. Namun surat formal memiliki beragam jenis karena memiliki fungsi yang spesifik. Yang pertama, surat internal dan eksternal. Surat internal adalah surat yang dikirimkan antara anggota dalam suatu perusahaan atau organisasi yang sama. Sedangkan surat tertutup adalah surat yang hanya dapat diketahui isinya pesan oleh pihak pengirim dan penerima. Yang keempat, surat tanda bukti. Surat yang ditulis secara spesifik sebagai bukti transaksi atau kesepakatan tertentu. Yang kelima, surat dinas. Surat yang dibuat untuk mendukung kegiatan pembelajaran dinas ke lokasi lain. 6. Surat sangat rahasia. Surat yang memiliki tingkat kerahasiaan lebih tinggi dibandingkan surat biasa atau surat rahasia standar. Dokumen ini sering diberi penanda khusus dan ada ancaman hukuman bagi siapa yang membocorkan atau membaca isinya tanpa izin. Yang berikut menurut proses penyelesaian. Yang pertama, surat biasa. Pada surat biasa, proses penyelesaian dilakukan untuk sesuai dengan status penerima dan waktu penyelesaian tidak mendesak. B. Surat segera. Surat segera adalah sesuatu yang harus diselesaikan dengan waktu yang segera dan cepat. C. Surat sangat segera. Surat informasi
pemberitahuan. Yang pertama pemberitahuan. Surat pemberitahuan memiliki tujuan memberitahukan informasi terkait yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dilaksanakan. B. Perintah. Surat perintah bertujuan untuk memberikan perintah kepada penerima. C. Permintaan adalah surat yang menunjukkan sebuah permintaan mengenai permintaan satu barang atau jasa yang dibuat untuk penerima, sehingga permintaan yang diinginkan dapat tercapai dengan teliti. Memberikan menurut keamanan isu. Yang pertama surat biasa. Surat biasa adalah surat yang orang lain dapat mengetahui isinya dan tidak terkait surat ketiga duduk lagi pada surat tersebut. Yang berikut surat terbatas. Surat terbatas berisi dokumen yang hanya boleh diketahui oleh penerima tertentu. Surat tersebut harus dipertimbangkan sebelum disebarkan kepada pihak yang terkait. D. Surat tanggal. Surat rahasia dalam penelitian terdapat kode rahasia atau di mana orang yang tidak bersangkutan dilarang membaca, dikarenakan akan menimbulkan akibat buruk. Baik ini materi dari apa? Mungkin ada juga tidak paham. Ya, iya. Kakak juga baru pertama kali mengadakan ini. Adik-adik di sini dari kakak juga tidak melihat. Mungkin adik-adik yang melihat mungkin bukan ini dari materi kakak. Kakak minta maaf atau kakak kesalahan, kakak minta maaf. Ini dari kakak.